Novel Perintah Kaisar Naga. Subscribe channel Novel Askadina. Bab 598. Dua orang dipenggal kepalanya. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku sesama penganut Taoisme. Pada saat itu, seorang lelaki tua tiba bersama sekelompok besar kultivator dan berlutut di hadapan David setelah bertemu dengannya. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya dipenggal kepalanya, tetapi berkat David, mereka diselamatkan. Saudara-saudara Taois, jangan terlalu sopan. Kalian telah diperlakukan tidak adil. Setelah saya pergi ke benua abadi Qingming untuk menyelidiki, saya akan memberikan keadilan kepada kalian. David membantu semua orang berdiri dan berkata, Saudara Taois, saya tahu Anda adalah orang yang sangat baik, tetapi Anda tetap tidak boleh pergi ke benua abadi Qingming. Anda akan kehilangan nyawa Anda. Sekarang semua orang di sekte-sekte benua abadi Qingming hidup dalam ketakutan. Belum lama ini, dua kultivator dipenggal di depan umum karena menerobos penghalang dan pergi ke surga ke-12 tanpa izin. Orang tua itu memberi nasihat kepada David. Penggalan kepala, dua kultivator akan pergi ke surga ke-12, hati David mencekam. Bolehkah saya bertanya, Tuan, apakah kedua petani itu seorang pria dan seorang wanita? David bertanya dengan gugup. Bagaimana kamu tahu? Pria tua itu agak terkejut. Tubuh David sedikit bergetar tanpa disadari. Ia teringat Musha dan istrinya. Mereka berdua telah pergi ke surga ke-12 demi dirinya, tetapi mereka tidak tinggal lama sebelum kembali. Mungkinkah itu mereka berdua? Apakah mereka berdua berada di benua abadi Qingming? Tuan Chen, apakah Anda mengenal kedua kultivator itu? Ming Li yang berdiri di samping sepertinya menyadari bahwa suasana hati David sedang tidak baik. Jadi dia bertanya. Aku tidak tahu apakah itu seseorang yang kukenal. David menggelengkan kepalanya, lalu menatap lelaki tua itu dan bertanya, Pak Tua, apakah Anda tahu di mana di benua abadi Azure Nether kedua orang itu dipenggal kepalanya? Tentu saja, itu berada di kota abadi Giok di benua abadi Biru Nether di wilayah timur. Disitulah istana abadi Giok berada. Disitulah kita melarikan diri, kata lelaki tua itu. Pak Tua, apakah Anda tahu siapa yang memenggal kepala kedua kultivator itu? David bertanya dengan cemas. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang itu, saya hanya pernah mendengarnya, saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terima kasih banyak. David menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih kepada lelaki tua itu, lalu menatap Ming Li dan berkata, Ming Li, ayo kita segera pergi ke kota Dewa Giok di benua abadi Qingming. Begitu David selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Melihat itu, Ming Li segera mengikuti. Saat ini, David sangat cemas, dan pada saat yang sama, dia berharap kedua kultivator itu bukanlah Musha dan istrinya. Jika tidak, dia akan menghancurkan seluruh benua abadi Azure Nether hingga rata dengan tanah, dan memusnahkan semua dewa. David dan Ming Li melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, melintasi zona penyangga yang luas antara dataran es dunia bawah utara dan benua abadi dunia bawah biru. Akhirnya, 7 hari kemudian, mereka tiba di kota abadi Giok di perbatasan barat benua abadi dunia bawah biru. Kota abadi Giok dan kota jurang dingin memiliki gaya yang sangat berbeda. Alih-alih es dan salju, terdapat pemandangan indah dengan cuaca seperti musim semi panjang tahun. Tembok kota terbuat dari giok putih murni, menjulang tinggi hingga ke awan, dengan cahaya spiritual biru pucat mengalir di permukaannya. Kota ini dipenuhi energi spiritual, dengan bangunan-bangunan megah berdiri berdampingan, dan bangau serta burung-burung mitos lainnya terbang di antara mereka, menciptakan suasana keindahan yang luar biasa. Namun, begitu memasuki kota, David merasakan dengan jelas bahwa di balik fasad yang damai ini, terdapat rasa penindasan dan ketegangan yang memuncak. Meskipun ada cukup banyak biksu di jalan, kebanyakan dari mereka terburu-buru dan tidak banyak berkomunikasi satu sama lain. Mata mereka menunjukkan sedikit kewaspadaan dan sikap acuh tak acuh. Sesekali, terlihat tim-tim kecil kultivator, mengenakan jubah Taois biru seragam dan memancarkan aura yang kuat, sedang berpatroli. Kata-kata Giok abadi terbordir di dada mereka, dan mata tajam mereka mengamati orang-orang yang lewat. Mereka adalah murid-murid penegak hukum dari istana Giok abadi. Dengan mengutamakan keselamatan Musha dan istrinya, David tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan kota. Ia segera menghampiri seorang kultivator paruh baya yang lewat, menangkupkan tangannya dan bertanya, Saudara Taois, bolehkah saya bertanya apakah beberapa waktu lalu Apakah ada hukuman penggal kepala kultivator di depan umum di kota ini? Apakah itu seorang pria dan seorang wanita? Mendengar itu, ekspresi kultivator paruh baya itu berubah drastis, seolah-olah dia melihat hantu.
Dia melambaikan tangannya berulang kali sambil berkata, "Aku tidak tahu, aku belum pernah mendengar tentangmu. Rekan Tawis, kau salah orang." Setelah mengatakan itu, dia pergi terburu-buru tanpa menoleh ke belakang, seolah-olah menghindari wabah penyakit. David mengerutkan kening dan bertanya kepada beberapa kultivator lain, tetapi hasilnya tetap sama. Setiap kali kata-kata pemenggalan kepala atau satu pria dan satu wanita disebutkan, orang lain tersebut akan langsung menyangkalnya atau terlihat ketakutan dan pergi terburu-buru, seolah-olah topik tersebut adalah semacam tabu. Sepertinya masalah ini adalah rahasia yang dijaga ketat di kota Dewa Giok, dan kultivator biasa bahkan tidak berani membicarakannya. Ming Li berkata dengan suara rendah, "Tuan Chen, tempat ini tidak seperti kota Han Yuan. Di bawah pengaruh para dewa, saya khawatir semua orang berada dalam bahaya. Bagaimana kita bisa mengetahuinya?" David sangat cemas. Setiap kota besar tempat para penggarap berkumpul memiliki tempat-tempat yang tidak dapat dilihat di siang hari. Kilatan cahaya muncul di mata Ming Li. Menjual informasi, transaksi pasar gelap, perjudian bawah tanah. Selama Anda punya uang atau cukup kekuasaan, Anda selalu bisa menemukan sesuatu di tempat-tempat ini. Setahu saya, ada pavilion Ziwen di ganggang gelap distrik barat kota Yuxian yang khusus menjual dan membeli informasi. "Silakan duluan," kata David tanpa ragu. Keduanya berjalan-jalan menyusuri jalan-jalan dan ganggang, menghindari jalan-jalan utama yang ramai, dan tiba di daerah yang relatif terpencil di bagian barat kota, di mana bangunan-bangunannya rendah dan berantakan. Jalan-jalan di sini sempit dan lembab, dan udaranya dipenuhi bau aneh jamur bercampur dengan obat murahan dan darah. Para pejalan kaki berpakaian sederhana, beberapa bahkan mengenakan pakaian compang-camping, dan mata mereka sebagian besar tampak serakah, waspada, atau garang, yang tidak sesuai dengan suasana surgawi di area perkotaan utama. Di ujung gang terdalam, terdapat sebuah toko kecil yang tidak mencolok dengan plakat kayu bercorak yang tergantung di atas pintu, di mana 3 karakter pavilion Ziwen tertulis dengan cat merah tua yang buram. Tidak ada penjaga di pintu masuk, tetapi David dapat merasakan bahwa beberapa langkah dan penghalang keamanan tersembunyi telah dipasang di sekitar toko tersebut. Saat pintu dibuka, ruangan itu remang-remang. Hanya ada satu lampu minyak kuning yang berkedip-kedip di atas meja. Di belakang meja kasir duduk seorang pria tua dengan punggung bungkuk dan wajah penuh bekas luka, menyipitkan mata sambil menyeka belati hitam di tangannya dengan kain kotor. Aura lelaki tua itu samar, tetapi David dapat merasakan bahwa kultivasinya setidaknya berada di peringkat ketiga alam abadi atas. Membeli informasi atau menjual informasi. Orang tua itu bahkan tidak mengangkat kepalanya, suaranya serak seperti gong yang rusak. Bab 5989, Lereng Jiwa yang Jatuh. Membeli informasi. David melangkah maju. Mengenai pemenggalan kepala 2 kultivator, seorang pria dan seorang wanita di kota Dewa Giok baru-baru ini, saya perlu mengetahui detailnya, siapa algojonya dan di mana jasad mereka berada. Pria tua itu berhenti sejenak, sambil menyeka belatinya, lalu mengangkat kelopak matanya. Matanya yang berkabut mengamati David dan Ming Li, terutama menatap David sejenak. Tampak agak terkejut dengan kultivasi dewa surgawi yang dimilikinya. "Berita ini sangat mahal," kata lelaki tua itu perlahan. "Berapa harganya?" tanya David. Pria tua itu mengangkat 3 jari. 30.000 kristal spiritual bermutu tinggi. 30.000. Ming Li tersentak. Bahkan di surga ke-13, kristal yuan tingkat tinggi adalah mata uang yang sulit didapatkan. 30.000 kristal yuan tingkat tinggi sudah cukup untuk membeli senjata sihir tingkat tinggi yang layak, atau untuk menopang kehidupan kultivator biasa agar dapat berkultivasi dengan mewah selama beberapa dekade. Ini keterlaluan. David mengerutkan kening. Kristal yuan yang dimilikinya disponsori oleh orang sejati Han Yuan, dan dikombinasikan dengan batu spiritual dan batu abadi yang dibawanya dari surga ke-12, ia hanya memiliki sedikit lebih dari 5.000 kristal yuan tingkat tinggi secara total, yang jauh dari cukup. "Bisakah kita menggunakan harta karun lain sebagai jaminan?" tanya David. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. "Toko kami hanya menerima kristal yuan. Kami tidak menawarkan kredit atau jaminan." Kilatan dingin muncul di mata David, dan kekuatan kacau di dalam tubuhnya berfluktuasi samar-samar. Saat itu dia sangat cemas, dan karena keadaan dipersulit oleh orang lain, dia hampir tidak mampu menahan keinginan untuk menginterogasi mereka secara paksa. "Tuan Chen." Ming Li dengan cepat mengirim pesan telepati untuk menghentikannya. Tempat ini dijaga ketat, dan tingkat kultivasi orang tua ini tidak diketahui. Dia mungkin juga memiliki pendukung yang kuat.
Jika kita melakukan tindakan paksa, keadaan bisa menjadi buruk, dan kita bahkan mungkin akan memperingatkan istana Dewa Yiok atau ras dewa. David menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Ming Li benar, ini adalah wilayah yang dikuasai para dewa, jadi kita harus berhati-hati. Tepat saat itu, tirai di dalam toko tiba-tiba terangkat, dan seorang kultivator muda dengan wajah memar dan bengkak serta pakaian campang-camping ditendang keluar, terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Keluar! Kalau kau berani mencoba menipuku dengan berita palsu lagi, lain kali kakimu akan kupatahkan. Sebuah makian kasar terdengar dari balik tirai. Biksu muda itu, dengan wajah sedih, bergegas keluar dari toko. Hati David bergejolak, dan dia berkata kepada lelaki tua itu, "Kita akan membahas berita itu nanti." Setelah mengatakan itu, dia menarik Ming Li dan berbalik untuk pergi. Keduanya dengan cepat menyusul kultivator muda yang telah pingsan dan menghentikannya di sudut gang. Kultivator muda itu terkejut dan memandang David dan Ming Li dengan waspada. Apa yang kalian inginkan? Aku tidak punya uang." "Saudaraku tahu, jangan khawatir." David mencoba melunakkan nada bicaranya dan mengeluarkan sebuah tas kecil berisi kristal yuan, yang berisi sekitar beberapa lusin kristal yuan kelas menengah. Kami hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, dan ini adalah hadiah kami. Saat melihat kristal yuan, mata kultivator muda itu berbinar, tetapi dia segera melihat sekeliling dengan waspada dan merendahkan suaranya. "Ini bukan tempat untuk berbicara, ikutlah denganku." Dia memimpin David dan pria lainnya melewati labirin berkelok-kelok, hingga mereka tiba di sebuah gubuk terbengkalai yang lebih bobrok dan hampir roboh. "Apa yang ingin kalian berdua tanyakan?" Kultivator muda itu menutup pintu dan bertanya dengan penuh harap. Matanya sering melirik kantung kristal yuan di tangan David. "Apa yang kau ketahui tentang pemenggalan kepala dua kultivator, seorang pria dan seorang wanita, baru-baru ini di kota Dewa Yiok?" tanya David langsung. Wajah kultivator muda itu langsung pucat pasi, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak tahu apa-apa. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kau tanyakan, atau kau akan kehilangan kepalamu." David menyerahkan kantung kristal yuan kepadanya. "Asalkan kau memberitahuku, ini milikmu. Dan kami jamin kami tidak akan pernah mengungkapkan bahwa kau yang memberitahu kami." Kultivator muda itu menatap Yuan Jing. Matanya dipenuhi dengan pergumulan yang lebih besar. Dia jelas membutuhkan uang itu, tetapi lebih takut lagi jika sampai terlibat masalah. David malah memperkeruh keadaan. "Kami hanya ingin mengetahui garis besarnya, seperti lokasi eksekusinya, itu seharusnya tidak dianggap sebagai rahasia besar kan? Begitu kami mengetahui lokasinya, kami akan mencari cara untuk menyelidikinya sendiri." Kultivator muda itu menggertakkan giginya, meraih kantung kristal yuan dan berkata dengan suara cepat, "Eksekusi akan berlangsung di lereng Jiwa Jatuh, 300 mil di sebelah timur kota. Di sanalah istana Dewa Yiok menangani penjahat kelas berat. Tempat itu sangat menyeramkan. Konon katanya, jiwa-jiwa orang yang terbunuh di sana di penjara, takkan pernah berinkarnasi." Hanya itu yang ku tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Kumohon berhenti bertanya. Setelah mengatakan itu, dia membukakan pintu dengan kasar seperti kelinci yang terkejut dan lari tanpa menoleh ke belakang. Lereng yang menghancurkan jiwa. Penjara jiwa. Saat David merenungkan kata-kata ini, kegelisahannya semakin kuat. Musa senior dan istrinya sangat terampil dalam bercocok tanam. Jika itu hanya pemenggalan kepala biasa, mereka mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup dengan metode mereka. Namun di tempat berbahaya seperti itu, yang secara khusus menargetkan jiwa. "Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Ming Li. "Ayo, kita pergi ke Fallen Soul Slope." David menyatakan dengan tegas, "Entah mereka hidup atau mati, aku akan menemukan jejak mereka." Tanpa menunda lebih lama, keduanya segera meninggalkan kota dan melaju kencang ke arah timur. 300 mil hanyalah jarak yang pendek bagi mereka. Ketika David melihat tempat yang dikenal sebagai lereng jiwa yang jatuh, hatinya merasa sedih. Itu adalah area dataran rendah yang landai di antara dua gunung tandus. Luasnya tidak besar, tetapi dipenuhi aura yang mencekam, menyeramkan, dan mematikan. Lereng bukit itu diselimuti lapisan kabut abu-abu sepanjang tahun, sehingga sulit bagi sinar matahari untuk menembus. Tanahnya tandus, dan warnanya merah gelap yang suram, seolah-olah telah ternoda darah berkali-kali. Di udara, samar-samar terdengar ratapan dan kutukan yang tak terhitung jumlahnya, tangisan yang tak berdaya dari jiwa-jiwa yang telah binasa di sini selama bertahun-tahun dan yang jiwanya terpenjara. Di tengah lereng itu berdiri beberapa pilar batu hitam berlumuran darah, dengan rantai tebal berukir runa melilit di sekelilingnya. Tempat itu jelas merupakan lokasi eksekusi.
David menekan gejolak emosi dan amarah di hatinya, lalu mendarat di lereng. Tanah di bawah kakiku terasa lembut dan lengket, seolah-olah aku sedang menginjak daging yang membusuk. Ratapan hantu yang selalu hadir menjadi semakin jelas, menusuk jiwanya seperti jarum, tetapi dengan mudah diblokir oleh kekuatan kekacauan. Dia berjalan mendekat ke pilar-pilar batu hitam dan memeriksanya dengan cermat. Selain noda darah lama, terdapat juga banyak bekas luka baru di pilar batu tersebut. Terdapat bekas seret di tanah, bekas hangus dari mantra, dan beberapa potongan pakaian yang rusak dengan tekstur yang aneh. David mengambil sepotong kain. Kain itu ditenun dari sutra ulat sutra yang sangat kuat yang dicampur dengan sejenis sutra spiritual berelemen es dan masih mempertahankan aura yang samar namun murni. Aura ini agak mirip dengan aura magis yang lembut, tenang, dan damai yang terpancar dari senior Musa, tetapi juga tampak lebih lemah dan lebih kacau. Fragmen lainnya membawa energi seperti kayu yang lembut, tenang, dan bersemangat, yang sesuai dengan perasaan yang dipancarkan oleh istri Musa. Bab 5990. Balas dendam adalah suatu keharusan. Itu mereka, benar-benar mereka. Tangan David yang memegang pecahan-pecahan itu sedikit bergetar, kukunya hampir menusuk telapak tangannya. Meskipun dia memiliki firasat, ketika akhirnya dia memastikannya, rasa sakit yang luar biasa dan amarah yang meluap-luap hampir menguasainya. Senior Musa, orang yang ia selamatkan di tangga surgawi, yang muncul di saat genting di surga ke-12, membimbingnya ke gua pemurni Cikuno dan mengungkapkan rahasia alam surgawi. Seorang senior yang lembut dan tak terduga, dan istrinya yang baru saja dibangkitkan dan penuh harapan untuk masa depan. Kejadian itu benar-benar terjadi di lereng jiwa yang jatuh yang kotor dan menyeramkan ini. Di mana mayatnya? Mengapa tidak ada mayat? Setelah mengamati sekeliling dengan saksama, Ming Li bertanya dengan bingung. Sekalipun seseorang dipenggal kepalanya, tubuhnya tetap harus ditinggalkan. Sekalipun sudah ditangani, seharusnya masih ada jejak yang tersisa. David memaksakan diri untuk tenang dan menyebarkan indera ilahinya, memindai seluruh lereng jiwa yang jatuh, inci demi inci. Tak lama kemudian, ia menemukan fluktuasi spasial yang sangat halus di bawah dasar pilar batu. Fluktuasi ini disamarkan oleh aura kematian dan kebencian yang pekat. Seandainya dia tidak memiliki indera yang tajam dan kekuatan kekacauan, dia hampir tidak akan mampu mendeteksinya. Ada sesuatu di bawah sana, David berkata dengan suara berat, sambil mengacungkan jarinya seperti pedang, mengumpulkan kekuatan yang kacau, dan dengan lembut menebas ke arah dasar, mendesis. Dasar batu hitam yang kokoh itu mudah dipotong, memperlihatkan sebuah lubang dalam dan sempit yang memanjang ke bawah, sehingga hanya satu orang yang dapat melewatinya dalam satu waktu. Aura kematian dan kebencian yang lebih pekat dan murni, bercampur dengan sedikit kekuatan spasial yang aneh, menyembur keluar dari gua. Tepi pintu masuk gua dilengkapi dengan sistem penyembunyian dan penyegelan yang sangat canggih. Jika David tidak mendobraknya dengan kekuatan kekacauan, para kultivator biasa tidak akan pernah bisa menemukannya. Apakah ini lorong yang menuju ke bawah tanah? Atau pintu masuk ke semacam ruang? Tanya Ming Li dipenuhi keraguan dan kejutan. David tidak menjawab. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melompat masuk ke dalam gua terlebih dahulu. Ming Li mengikuti dari belakang. Gua tersebut tidak mengarah vertikal ke bawah, melainkan berupa lorong sempit dan miring dengan dinding yang halus, seolah-olah telah terkikis oleh suatu kekuatan selama periode waktu yang lama. Semakin dalam Anda menyelami, semakin berat aura kematian dan kebencian yang terasa, dan semakin jelas fluktuasi spasial yang aneh itu. Setelah turun sekitar 100 kaki, pemandangan tiba-tiba terbuka, memperlihatkan ruang bawah tanah yang sangat luas. Di tengah ruangan terdapat genangan darah berbentuk lingkaran, dengan diameter sekitar 10 kaki. Cairan dalam genangan darah itu kental seperti pasta, berwarna merah gelap, terus-menerus bergelembung, dan mengeluarkan bau busuk yang menjijikan, serta kebencian yang luar biasa. Di atas genangan darah, tak terhitung banyaknya bintik-bintik cahaya abu putih yang samar dan terdistorsi melayang, yang merupakan pecahan jiwa-jiwa ilahi yang dipenjara di sini, tak mampu terlahir kembali. Mereka berjuang dan meratap dalam diam, memancarkan rasa sakit dan keputusasaan yang tak berujung. Di atas genangan darah, di kubah ruangan itu, terdapat kristal berbentuk belah ketupat berwarna abu putih yang terus berputar, seukuran kepalan tangan.
Kristal itu memancarkan aura yang kaya akan hukum reinkarnasi, yang berasal dari sumber yang sama dengan gerbang reinkarnasi yang sebelumnya dikendalikan oleh Mingli, tetapi lebih murni dan lebih kuat. Kristal inilah dikombinasikan dengan medan unik dari Blood Pool dan Fallen Soul Slope yang membentuk susunan pemurnian jiwa yang menakutkan, yang terus-menerus mengekstrak, memurnikan, dan memenjarakan jiwa-jiwa mereka yang mati di sini. Tatapan David tertuju pada tepi genangan darah itu. Di sana, tergeletak sisa-sisa pakaian dan barang-barang yang berserakan. Sebuah pedang panjang kuno yang patah, itu adalah sesuatu yang selalu dibawa oleh senior Musa. Jepit rambut giok yang hangat dan berkilau, yang masih menyimpan jejak aura roh kayu yang lembut, adalah milik istri Musa. Ada juga beberapa barang dan pakaian lain, semuanya memiliki aroma khas Musa dan suaminya. Namun, tidak ditemukan jenazah. Mayat itu dilemparkan ke dalam kolam untuk dimurnikan. Suara Mingli terdengar datar. David tidak menjawab. Ia berjalan selangkah demi selangkah menuju tepi genangan darah. Dengan setiap langkahnya, niat membunuhnya semakin kuat, dan aura kacau di sekitarnya melonjak tak terkendali, memusnahkan semua energi kematian dan kebencian yang mendekat. Dia membungkuk dan mengambil potongan pedang panjang yang patah itu. Pada pedang yang patah itu, jejak samar terakhir dari kehendak ilahi Musa tersisa, menyampaikan ekspresi singkat, marah, kesal, dan khawatir untuk istrinya di saat-saat terakhirnya, sebelum tiba-tiba berakhir. David mendongak ke langit dan mengeluarkan raungan yang ditahan sekeras-kerasnya, seperti binatang buas yang terluka. Kemarahan yang tak terbatas, kesedihan, rasa menyalahkan diri sendiri, dan niat membunuh meletus di dadanya seperti gunung berapi. Matanya langsung berubah merah darah, dan aura kacau di sekitarnya melonjak dengan hebat. Udara berkabut menyapu seluruh ruang bawah tanah, menyebabkan genangan darah bergolak hebat. Ras ilahi, istana abadi giok, luar biasa, sangat bagus. Suara David sedingin es di neraka terdalam, dan setiap kata seolah mengandung kebencian yang mendalam dan sumpah darah. Senior Musa, aku, David, bersumpah tidak akan tenang sampai aku membalas penghinaan ini. Aku ingin kota abadi giok ini hancur total, tak menyisakan seekor ayam atau anjing pun yang hidup. Aku ingin benua abadi biru Nether ini hancur total, dan semua antek ras dewa terkubur bersamamu. Niat membunuh yang dahsyat melonjak ke langit, bahkan menembus tanah, dan membentuk pusaran abu-abu berisi niat membunuh di atas lereng jiwa yang jatuh. Mingli menyaksikan dengan ngeri. Dia belum pernah melihat David begitu kehilangan kendali, begitu marah. Niat membunuh yang mengerikan itu bahkan membuat dirinya, seorang dewa tingkat atas tingkat 5, merasa melinding. Dia tahu bahwa David benar-benar marah kali ini. Benua abadi Azur Netherworld kemungkinan akan dilanda pertumpahan darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan semua ini baru permulaan. David perlahan menegakkan tubuhnya dan dengan hati-hati menyimpan barang-barang Musa dan suaminya. Warna merah padam di matanya perlahan memudar, tetapi rasa dingin dan niat membunuhnya justru semakin dalam dan menjadi lebih menakutkan. Mingli. Suaranya tenang, namun mengandung perintah yang tak terbantahkan. Ya, jawab Mingli dengan cepat. Memeriksa. David berkata perlahan dan hati-hati. Gunakan semua cara yang kau miliki untuk mencari tahu siapa dari istana Dewa Giok yang melakukan eksekusi hari itu, dan siapa yang memberi perintah. Apa hubungan mereka dengan para dewa? Temukan semua yang terlibat, tanpa melewatkan satupun. Baik, Mingli dengan sungguh-sungguh menerima perintah itu. Dia tahu bahwa David saat ini seperti gunung berapi yang akan meletus. Hal berbahaya ini harus dihilangkan. David menatap lorong rahasia di hadapannya, matanya dipenuhi niat membunuh. Pak Chen, sebaiknya kita tidak menyentuh tempat ini, kalau tidak, akan segera diketahui. Untuk mengetahui identitas orang yang dipenggal dan yang memberi perintah, kita perlu bersatu dengan kekuatan lain. Mingli mencoba membujuk David. David perlahan-lahan kembali tenang, menyadari bahwa amarahnya tidak ada gunanya. Kekuatan apa yang sedang kau hubungi? Tanya David. Sekarang benua abadi Qingming telah menjadi seperti ini,
Semua orang berada dalam bahaya, dan tidak mungkin tidak ada yang memberontak secara diam-diam. Jika kita menemukan organisasi perlawanan dan bersatu dengan mereka untuk membantu kita mengumpulkan informasi, bukankah itu akan 2 kali lebih efektif? Kata Ming Li. Benar, kalau begitu mari kita cari anak yang menjual informasi itu. David tahu bahwa untuk menghubungi kekuatan semacam ini, mereka membutuhkan perantara. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pihak lain. Dan anak yang berani menjual informasi palsu di pavilion Jiwen itu adalah pilihan yang tepat. Bab 5991, kata-kata bukanlah bukti. David dan Ming Li kembali ke gang gelap di distrik barat kota Dewa Giok dan menemukan gubuk yang terbengkalai. Kultivator muda itu bersembunyi di dalam rumah sambil menghitung kristal yuan miliknya ketika ia melihat keduanya kembali. Ia sangat ketakutan hingga hampir menumpahkan kristal yuan ke seluruh lantai. Kalian berdua siswa senior. Hanya itu yang saya tahu. Tidak ada gunanya bertanya lebih banyak lagi. Dia berkata dengan gemetar. David tidak mengatakan apapun, tetapi hanya mengeluarkan tas kain yang lebih besar dan meletakkannya di tanah. Tas itu sedikit terbuka, memperlihatkan setidaknya 500 kristal unsur berkualitas tinggi dan beberapa botol pil penyembuhan dan pengembangan diri yang sangat baik. Mata biksu muda itu langsung membelalak dan nafasnya menjadi cepat. Kami di sini bukan untuk mempersulit Anda. Suara David tenang, namun mengandung kekuatan yang tak terbentahkan. Kita perlu menemukan kekuatan-kekuatan di dalam kota Dewa Yok yang secara diam-diam melawan ras dewa dan penindasan istana Dewa Yok. Karena kau berkeliaran di sini, mencari nafak dengan menjual berbagai macam informasi, kau pasti punya koneksi. Mata kultivator muda itu berkecamuk. Dia melirik Yuan Jing, lalu ke mata David yang dalam dan tajam. Lalu dia menjelat bibirnya yang kering dan pecah-pecah. Senior, hal semacam ini, jika tidak ditangani dengan benar, benar-benar bisa merenggut nyawa Anda, dan bahkan jiwa Anda bisa dibawa ke lereng jiwa yang jatuh. Itulah mengapa kami mendatangi mereka. Ming Li menyela. Kita memiliki tujuan yang sama. Kristal yuan dan pil ini adalah hadiahmu, dan tanda terima kasih atas perkenalannya. Akan ada hadiah yang lebih besar setelah masalah ini selesai. Hadiah yang besar pasti akan menarik minat orang-orang pemberani. Kultivator muda itu menggertakkan giginya, meraih tas kain itu dan memasukkannya ke dalam pelukannya, sambil berbisik. Ikutlah denganku, jangan bersuara dan jangan melihat ke sekeliling. Dia memimpin David dan pria lainnya menyusuri lorong-lorong yang seperti abirin, terkadang memanjat reruntuhan, terkadang merangkak masuk ke terowongan tersembunyi. Setelah berjalan kaki selama setengah jam penuh, kami tiba di tempat yang tampak seperti rumah-rumah mewah yang terbengkalai milik sebuah keluarga kaya. Rumah-rumah di sini tinggi, tetapi sebagian besar bobrok, ditumbuhi tanaman rambat, dan tampak tak bernyawa. Biksu muda itu berhenti di depan sebuah halaman dengan pintu yang setengah rusak, dan mengetuk kusen pintu secara irama, 3 ketukan panjang dan 2 ketukan pendek. Sesaat kemudian, pintu berderit terbuka sedikit, dan sepasang mata waspada mengintip keluar. Monyet, apakah itu kamu? Siapa mereka? Sebuah suara berat terdengar dari balik pintu. Saudara Leopard, ini seseorang yang kutemukan, dan ingin bergabung dengan kita. Dia punya beberapa orang tangguh. Kultivator muda itu, yang dijuluki Monyet, merendahkan suaranya dan berkata, dia membawa hadiah yang berlimpah. Dia benar-benar tertarik untuk melakukan sesuatu yang besar. Ada keheningan sesaat di dalam, lalu pintu perlahan terbuka, dan seorang pria berotot dengan bekas luka di wajahnya menyingkir. Masuklah, cepat. Halaman dalam itu sangat luas, dan di dalamnya terdapat dunia tersembunyi yang terawat dengan baik, dan memiliki jejak fluktuasi susunan yang samar, mengisolasi atmosfer dan suara dari dalam dan luar. Beberapa kultivator yang tersebar sedang bermeditasi atau membersihkan senjata mereka di sudut-sudut ruangan. Ketika seseorang masuk, mereka semua melirik orang itu dengan saksama. Pria yang memiliki bekas luka itu, saudara macan tutul, menuntun mereka melewati halaman depan menuju halaman belakang yang lebih tenang. Seorang wanita tinggi yang mengenakan pakaian biru muda berdiri di halaman, membelakangi mereka, menatap sekelompok bambu hijau. Wanita itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah yang cantik namun gagah dan angkuh, dengan mata tajam seperti elang, dan tingkat kultivasinya jelas berada di peringkat keempat alam abadi atas. Bos, Monyet membawa 2 orang bersamanya. Katanya mereka ingin bergabung dengan kita, kata macan tutul dengan hormat. Tatapan wanita itu menyapu David dan Ming Li, berhenti sejenak pada David. David sengaja menyembunyikan tingkat kultivasinya, sementara kultivasi Dewa Agung tingkat 5 Ming Li tidak sepenuhnya disembunyikan, sehingga kombinasi ini tampak agak aneh. Siapakah kamu? Mengapa kamu mencari kami? Wanita itu berbicara, suaranya dingin dan jelas.
Monyet itu buru-buru melangkah maju, membungkuk dan mengendus-endus. Saudari Liansing, kedua senior ini ingin menanyakan tentang Istana Dewa Giok dan klan ilahi, terutama tentang masalah di lereng jiwa yang jatuh beberapa waktu lalu. Mereka menawarkan harga yang sangat tinggi. Kurasa mereka bukan mata-mata, jadi mata wanita bernama Liansing berubah dingin saat dia menyela si monyet. Apakah kau ikut campur urusan lereng jiwa yang jatuh? Monyet, kau semakin tidak mengerti aturan. Monyet itu gemetar ketakutan. David melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saudara Taois, mohon jangan salahkan dia. Saya David, dan ini Ming Li. Kami menanyakan tentang lereng jiwa yang jatuh karena dua orang yang dipenggal kepalanya kemungkinan adalah teman lama saya. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Tidak ada jalan kembali bagi saya, Istana Abadi Giok dan ras dewa di baliknya. Saya mendengar bahwa ada orang-orang yang berpikiran sama di sini, jadi saya datang untuk mengunjungi mereka. Saya di sini bukan untuk memata-matai, tetapi hanya untuk bekerja sama." Liansing menatap David, seolah mencoba memahami kebenaran dari tatapan matanya. Tatapan David tenang, dan meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan kesedihan mendalam dan niat membunuh yang dingin, sedikit jejaknya masih lolos, membuat Liansing yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati merasa sedikit merinding. Kata-kata bukanlah bukti, Liansing berkata dengan tenang. Siapa tahu kau adalah umpan yang dikirim oleh Istana Dewa Giok untuk memancing kami keluar. Kami telah kehilangan cukup banyak saudara akhir-akhir ini. Kita bisa membuat nazar kepada surga, kata Ming Li. Sumpah kepada surga. Bibir Liansing melengkung membentuk senyum mengejek. Di benua abadi Qingming, tempat pengaruh para dewa semakin dalam, masih belum diketahui apakah dao surgawi masih seadil sebelumnya. Terlebih lagi, ada celah dalam sumpah. David sedikit mengerutkan kening. Lalu apa yang dibutuhkan agar kau percaya padaku sesama penganut Tao? Liansing berbalik dan memandang ke arah rumpun bambu yang rimbun. Ikutlah denganku, mari kita cari tempat yang aman untuk berbicara. Ia berjalan lebih dulu menuju hutan bambu. David dan Ming Li saling bertukar pandang, lalu mengikutinya. Monyet itu ingin mengikuti tetapi dihentikan oleh tatapan mata macan tutul. Hutan bambu itu tampak biasa saja, tetapi begitu David melangkah masuk, dia langsung merasakan ruangnya sedikit terdistorsi, dan arah aliran energi spiritual menjadi tidak biasa. Setelah berjalan sekitar 10 langkah, sosok Liansing di depan mereka tiba-tiba menjadi buram dan menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, bambu-bambu hijau di sekitarnya bergerak tanpa angin. Dedaunan mereka berdesir dan seketika menjadi begitu lebat sehingga menutupi langit, seolah-olah telah berubah menjadi sangkar hijau raksasa. Sebuah kekuatan pengikat yang dahsyat muncul dari segala arah, dan garis-garis pola susunan berwarna sian muncul dari tanah, seperti tanaman merambat yang hidup melilit kaki David dan Ming Li.